Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Ramadhani. Saya dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan penyerapan nutrisi dan sifat fisiologis pada tanaman tomat dan pengaruh penambahan unsur hara mikro dalam media pahitan cair dan kotoran sapi cair terhadap pertumbuhan bayam merah dengan sistem hidroponik. Selanjutnya ada fungsi unsur hara. Unsur hara berfungsi untuk mendukung pertumbuhan tanaman seperti pembentukan akar, batang, dan daun. Selanjutnya, unsur hara juga sangat berfungsi untuk berperan dalam proses fotosintesis, respirasi, dan sintesis protein. Yang ketiga, fungsi unsur hara juga sangat berfungsi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrem. Yang terakhir, unsur hara juga sangat berfungsi untuk mendukung pembentukan bunga dan buah serta meningkatkan kualitas hasil panen. Selanjutnya ada penyerapan unsur hara oleh akar. Bagaimana sih tanaman menyerap unsur hara? Tanaman menyerap unsur hara melalui akar dengan 3 cara utama. Yang pertama yaitu difusi. Difusi proses ini dengan pergerakan unsur hara dari konsentrasi tinggi ke rendah secara pasif, contohnya seperti fosfor yang biasanya diserap melalui difusi. Selanjutnya ada aliran massa atau mass flow, yang dimana unsur hara terbawa oleh air yang bergerak menuju akar akibat transpirasi, contohnya seperti nitrogen, magnesium, dan kalsium. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pertukaran ion, yang dimana di sini akar mengeluarkan ion hidrogen untuk menukar ion hara dari tanah, contohnya seperti kalium dan amonium. Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam penyerapan unsur hara oleh tanaman. Yang pertama, itu jika tanah kering, unsur hara sulit larut dan diserap akar. Yang kedua, jika pH tanah terlalu asam atau terlalu basah, itu tanaman sulit menyerap nutrisi. Idealnya pH tanah itu berada di sekitar 5,5 sampai 7,0. Yang ketiga, itu ada beberapa mikroba yang membantu tanaman menyerap nutrisi lebih baik, terutamanya fosfor. Yang terakhir atau yang keempat, itu ada pupuk organik yang cenderung lebih lambat diserapnya dibandingkan pupuk anorganik. Di sini terdapat tujuan, metode, dan hasil penelitian penyerapan unsur hara pada tanaman tomat, yang dimana di sini terdapat tujuan untuk mengetahui pengaruh pemotongan akar dan dosis pupuk terhadap penyerapan unsur hara. Lalu di sini juga ada metode penelitian yang dimana faktor 1, pemotongan akar 50% versus tidak dipotong, dan ada faktor kedua, dosis pupuk 50% versus 100%, dan terdapat parameter yang diukur, kadar klorofil, dan aktivitas nitrat reduktes atau ANR. Yang selanjutnya terakhir ada penelitian yang dimana terdapat hasil klorofil lebih tinggi pada pemupukan 100% dibandingkan 50%. Selanjutnya hasil penelitian tanaman tanpa pemotong akar memiliki klorofil lebih tinggi. Dan hasil terakhir yaitu pemotongan akar meningkatkan aktivitas nitrat reduktes yang berperan dalam metabolisme nitrogen. Nah, di sini kita telah sampai pada materi kedua yang akan membahas tentang pengaruh pemupukan dan pemotongan akar terhadap serapan hara. Di sini kita akan membahas mengapa sih kita harus melakukan pemupukan dan pemotongan akar terhadap serapan hara ya. Yang pertama, alasannya itu pemupukan dosis tinggi meningkatkan kadar klorofil dan mempercepat pertumbuhan seperti tanaman lebih hijau, tumbuh lebih cepat, dan fotosintesis lebih efisien. Lalu yang kedua itu ada pemotongan akar dapat meningkatkan aktivitas enzim yang membantu penyerapan nitrogen. Jadi dapat meningkatkan metabolisme nitrogen dan penyerapan haranya.
Lalu yang terakhir itu akar yang lebih luas menyerap lebih banyak nutrisi gitu. Jadi tanaman yang memiliki akar yang sehat itu dapat mampu bertahan hidup lebih lama seperti itu. Nah, di sini untuk memastikan hasil yang lebih akurat, kita dapat melakukan beberapa metode. Yang pertama menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Apa sih RAK itu? RAK adalah metode eksperimen yang digunakan untuk meminimalkan faktor pengganggu dalam penelitian. Dengan metode ini, setiap perlakuan diberikan secara acak pada kelompok tanaman, sehingga hasil yang diperolehnya itu lebih valid dan dapat dibandingkan dengan lebih baik. Lalu ada tahap-tahapan metodenya juga ya. Yang pertama itu melakukan perlakuan penelitian ini menggunakan 9 perlakuan media hidroponik ya. Dan itu setiap hari perlakuan itu dilakukan dengan 3 kali ulang untuk meningkatkan keakuratan hasilnya. Lalu terdapat media hidroponik yang diuji juga. Yang pertama itu menggunakan kontrol AB Mixdoro. AB Mixdoro ini adalah larutan nutrisi standar yang umumnya digunakan untuk dalam sistem hidroponik. Lalu yang kedua menggunakan paitan. Paitan ini, apa sih paitan? Paitan ini adalah pupuk organik ya, yang berasal dari tumbuhan liar yang kaya unsur hara. Lalu yang ketiga ada kotoran sapi. Kotoran sapi ini sumber unsur hara organik yang kaya nitrogen dan mikroba tanah. Lalu yang terakhir itu menggunakan kombinasi Fe dan Cu untuk menambah unsur hara mikro yang untuk melihat efeknya pada pertumbuhan tanaman. Kenapa sih kita menggunakan Fe dan Cu? Fe itu atau besi. Fe atau besi itu penting dalam pembentukan klorofil dan beberapa dalam proses fotosintesis. Jika tanaman kekurangan Fe, daunnya bisa menguning dan pertumbuhannya pun menjadi lambat. Lalu kenapa kita menggunakan Cu atau tembaga? Nah, ini berperan dalam aktivitas enzim terhadap transportasi elektronnya dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Namun jumlah Fe dan Cu yang diberikannya itu harus imbang. Jika terlalu sedikit, pertumbuhan tanaman menjadi lambat. Jika terlalu banyak, juga bisa menyebabkan keracunan dan menghambat pertumbuhan akarnya. Dan di sini juga ada pengamatannya ya. Pengamatan itu dilakukan setiap 5 hari sekali. Pengamatan ini berlangsung hingga 25 hari setelah transplanting, seperti itu. Nah, kita di sini dapat mengetahui mengenai pertumbuhan tanaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tadi ya. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi nutrisi, lingkungan maupun sifat dari media tanaman yang digunakan. Dalam penelitian ini kita melihat bagaimana sih unsur hara mikro seperti Fe dan Cu itu berperan dalam meningkatkan atau justru memperhambat pertumbuhan bahaya merah dalam sistem hidroponik ini. Nah, di sini kita dapat lihat ya dari hasil penelitian yang dilakukan kita bisa lihat beberapa poin penting terkait pengaruh media tanaman dan unsur hara terhadap pertumbuhan bahaya merah. Yang pertama ada AB Mixdoro yang digunakan sebagai standar kontrol dalam hidroponik komersial. Hasilnya menunjukkan bahwa tanaman yang tumbuh dalam media ini memiliki pertumbuhan terbaik pada semua parameter. Sepertinya mungkin karena tinggi tanaman, jumlah daun, serta warna daun yang lebih hijau. Hal ini mungkin disebabkan karena AB Mixdoro sudah diformulasikan secara seimbang, mengandung seluruh unsur makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah optimal. Lalu yang kedua ada kombinasi paitan ditambah Fe.
atau P3 serta kotoran sapi kombinasi Fe ditambah Cu atau P8 menunjukkan pertumbuhan yang mendekati AB mix Zoro. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan Fe dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman terutama dalam proses pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Pada P8, kombinasi Fe dan Cu dalam kotoran sapi juga memberikan hasil yang baik, mungkin karena kombinasi mampu menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup, mendekati larutan hidroponik komersial atau P0. Lalu yang ketiga, ada pahitan ditambah Cu atau P4, menunjukkan pertumbuhan paling rendah ternyata. Mungkin karena efek toksitas atau Cu ya. Mengapa ini terjadi? Mungkin Cu sebenarnya penting untuk metabolisme enzim dalam tanaman, namun jika jumlahnya terlalu tinggi ya, tadi kita sudah jelaskan, jika penggunaan terlalu tinggi, Cu bisa menjadi racun bagi tanaman, memperhambat pertumbuhan akar dan menyebabkan klorosis daun menguning gitu. Tanaman yang mengalami toksitas Cu biasanya mengalami pertumbuhan terhadap akar yang lebih pendek serta daun yang pucat atau mengering seperti itu. Di sini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya. Setelah kita melihat hasil pertumbuhan tadi, kita juga dapat kita lihat faktor-faktornya. Yang pertama itu ada kandungan unsur hara yang berbeda pada masing-masing media. Setiap media tanaman memiliki kompositas unsur hara yang berbeda, yang mempengaruhi langsung pada pertumbuhan tanaman. Misalnya seperti AB mix Zoro memiliki unsur hara yang lengkap dan seimbang. Lalu pahitan dan kotoran sapi bersifat organik tetapi kandungan haranya tidak seimbang jika tidak diberikan tambahan Fe dan Cu. Oleh karena itu, tanaman yang ditanam pada media dengan kandungan unsur hara yang lebih lengkap akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik gitu kan. Lalu yang kedua ada efektivitas penyerapan Fe dan Cu. Fe berperan dalam pembentukan klorofil sehingga tanaman dengan tambahan Fe cenderung memiliki daun lebih hijau dan pertumbuhan lebih cepat. Lalu ada Cu ya yang berperan dalam metabolisme enzim. Tetapi dalam jumlah berlebih, Cu juga bisa menjadi racun gitu ternyata bagi tanaman. Oleh karena itu, kombinasi Fe dan Cu yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan optimal. Jadi kita harus menggunakan kombinasi Fe dan Cu itu harus seimbang gitu ya. Lalu yang ketiga, ada pengaruh pH larutan pada tanaman hidroponik. pH larutan nutrisi mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Jika pH terlalu asak atau terlalu basah, tanaman akan kesulitan menyerap unsur hara juga, meskipun unsur hara tersebut ada dalam larutan. Lalu ada dalam sistem hidroponik juga itu harus optimal ya. pH optimalnya itu biasanya bersekitar antara 5,5 sampai 7,0 agar semua unsur hara dapat terserap dengan baik gitu. Lalu yang dapat nilai EC atau electrical conductivity dalam larutan hidroponik. EC ini adalah ukuran konsentrasi ion dalam larutan nutrisi yang menentukan apakah nutrisi tersebut dalam jumlah yang cukup atau tidak. Jika EC terlalu rendah, artinya nutrisi kurang dan tanaman juga bisa mengalami defisiasi hara. Lalu jika EC terlalu tinggi, tanaman bisa mengalami stres akibat kelebihan garam yang menyebabkan pertumbuhan terganggu. Jadi EC ini juga harus seimbang gitu ya penggunaan EC ini. Jadi kita harus menggunakannya itu harus seimbang. Jika kekurangan juga itu dapat memperhambat pertumbuhan, jika kelebihan juga itu dapat meracuni tumbuhan atau tanaman gitu. Jadi semuanya itu harus cukup gitu, harus sesuai takarannya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kekurangan seperti itu untuk mendapatkan tanaman atau tumbuhan yang optimal tumbuhnya seperti itu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa dari penelitian
Baya merah hidroponik itu mengungkapkan potensi media alternatif dengan penambahan unsur hara Fe dan Cu dengan hasil yang bervariasi tergantung pada kombinasi media dan dosis unsur haranya. Lalu kesimpulan untuk penelitian tanaman tomat menunjukkan bahwa pentingnya dosis pupuk dan penanganan akar dalam mengoptimalkan kadar klorofil dan aktivitas enzim nitrogen. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin menginformasikan bahwa sumber lampiran berupa jurnal telah saya sertakan untuk mungkin kalian pahami. Apabila materi yang tadi setelah saya sampaikan itu kurang jelas, mungkin dapat dibaca lagi itu dari dua sumber tersebut ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.